Presiden Prabowo tiba di Mesir, hadiri KTT Perdamaian Gaza. TNI percepat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. MPR soroti kasus zat radioaktif naik tahap penyidikan. Terungkap wanita tewas di toilet umum terminal. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti dan saya Priska Priscilla. Inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tiba di Mesir untuk menghadiri KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh. Setibanya di Bandara Sharm el-Sheikh, Presiden Prabowo Subianto disambut oleh pejabat Mesir dan perwakilan KBRI Kairo. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin 13 Oktober 2025. Kedatangan Presiden Prabowo untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh. Pesawat Garuda Indonesia 1 mendarat sekitar pukul 7.00 waktu setempat setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma pada pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Penyambutan resmi dilakukan oleh sejumlah pejabat termasuk Chamberlain Kepresidenan Mesir Mohamed Mukhtar, Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf, dan Atase Pertahanan KBRI Kairo Kolonel Laut P. Davris D. Syahrudin. Selama berada di Mesir, Presiden dijadwalkan menghadiri KTT yang membahas perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza. KTT dihadiri oleh para pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Raja Jordania Abdullah II, Emir Qatar, Presiden Turki, Presiden Prancis, Putra Mahkota Arab Saudi, dan Sekjen PBB. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi simbol pentingnya peran Indonesia dalam mendorong perdamaian global sejalan dengan amanat konstitusi untuk ikut menciptakan ketertiban dunia. Turut serta mendampingi Presiden yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pimpinan MPR menyambut baik Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza Sharm el-Sheikh, Mesir. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu substansi perjuangan bangsa Indonesia untuk menghadirkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Mesir untuk memenuhi undangan dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Kehadiran Presiden Prabowo di KTT Perdamaian Gaza disambut baik oleh Wakil Ketua MPR Edi Suparno. Edi menilai bahwa sejak awal bangsa Indonesia selalu memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Dirinya juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto merupakan satu pemimpin dunia yang berperan dalam penyelesaian konflik di Gaza Palestina. Hal itu bukan tanpa alasan, pasalnya Prabowo selalu menggaungkan perdamaian Gaza di perhelatan internasional. Tentu kami menyambut gembira bahwa Presiden Prabowo hadir di dalam konferensi perdamaian dunia yang memang dari awal merupakan salah satu substansi perjuangan kita untuk menghadirkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Termasuk juga dalam hal ini penyelesaian dari konflik kemanusiaan di Gaza. Dan ini sejak 1 tahun Bapak Presiden memimpin Indonesia itu yang sudah dikumandangkan oleh beliau. Bahkan itu menjadi echo yang sangat kuat, gaungnya sangat keras ketika beliau kemudian berpidato di General Assembly UN atau PBB beberapa waktu yang lalu. Dan beliau menjadi salah satu pemimpin dunia terutama di kawasan Asia yang diperhitungkan untuk ikut berkontribusi secara positif di dalam penyelesaian konflik kemanusiaan di Gaza termasuk mengakhiri peperangan yang ada sekarang. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Bilkis Raihana, siswi kelas 11 di SMA unggulan MH Tamrin Jakarta, membagikan harapannya punya mimpi besar untuk membangun sekolah di daerah tertinggal. Ia berharap program Sekolah Garuda dapat membantunya menggapai cita-cita tersebut melalui pendidikan berkualitas.
Saya ingin mengadakan pemerataan terhadap daerah-daerah yang terpencil. Bilkis Raihana, siswa kelas 11 SMA Negeri Unggulan MH Tamrin, memiliki mimpi besar untuk kuliah di Jerman mengambil jurusan teknik sipil. Putri dari seorang guru mengaji ini bercita-cita membangun sekolah di daerah-daerah tertinggal agar pendidikan bisa diakses lebih merata di seluruh pelosok negeri. Ia berharap program Sekolah Garuda yang diterapkan di sekolahnya bisa menjadi jalan untuk mewujudkan impian tersebut. SMA Negeri Unggulan MH Tamrin merupakan salah satu dari 12 sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Garuda Transformasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Program ini diluncurkan di 16 lokasi di Indonesia, termasuk sekolah unggulan dari Aceh hingga Papua Barat Daya. Saya ingin mengadakan pemerataan terhadap daerah-daerah yang terpencil. Jadi kan beberapa daerah terpencil itu bahkan sekolahnya itu minim kan. Nah, saya juga ingin dengan bekal saya yaitu sebagai insinyur sipil, saya ingin membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil itu sehingga selain tersedia pemerataan infrastruktur juga pemerataan terhadap pendidikan juga. Untuk di Jerman sendiri aku beberapa udah cari, jadi paling kayak kalau nggak salah itu namanya München University itu mungkin untuk jurusannya itu teknik sipil. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa program Sekolah Garuda dirancang untuk mendukung siswa-siswi berprestasi dalam mengembangkan bakat di bidang STM. Pemerintah ingin menciptakan lebih banyak wahana pendidikan berkualitas agar generasi muda seperti Bilkis bisa menjadi agen perubahan bagi bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. SMA Unggulan MH Tamrin Jakarta resmi bertransformasi menjadi Sekolah Garuda. Para guru menyambut positif perubahan ini karena dinilai membuka akses pendidikan unggulan bagi siswa berprestasi, termasuk dari keluarga kurang mampu. SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta kini resmi bertransformasi menjadi Sekolah Garuda, bagian dari program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto. Sekolah ini dirancang untuk mencetak generasi unggul di bidang STM yang memperluas akses pendidikan berkualitas bagi siswa dari seluruh Indonesia, termasuk yang kurang mampu. Guru Nurkolis menyambut antusias transformasi ini. Ia menjelaskan ada 3 jalur penerimaan siswa, yakni prestasi, afirmasi atau pemegang KJP, dan jalur umum. Dari proses seleksi ketat, hanya 88 siswa yang diterima setiap tahun, terdiri dari 44 putra dan 44 putri. Sekolah juga menerapkan 3 kurikulum sekaligus, yakni Cambridge, kurikulum Olimpiade, dan nasional. Dengan program ini kita berharap terutama anak-anak kami yang afirmasi juga ada kesempatan bisa kuliah di kampus-kampus yang ternama, ya kan? Terutama bisa kuliah ke luar negeri seperti anak-anak yang dalam artian anak-anak yang mampu kan gitu. Sementara itu, Guru Dura Syahrini menilai Sekolah Garuda membuka peluang lebih luas bagi siswa masuk kampus luar negeri. Ia berharap anak-anak cerdas dari berbagai daerah juga bisa meraih akses pendidikan unggul dan berkontribusi untuk bangsa di masa depan. Terima kasih banyak Pak Prabowo sudah memberikan ide di mana sekolah-sekolah di Indonesia mungkin ini pemula. Harapannya semoga di setiap provinsi itu ada sekolah-sekolah Garuda lainnya, jadi memberikan akses untuk banyak anak, banyak siswa untuk bisa kuliah di internasional, di banyak negara. Saya percaya dan saya yakin di provinsi atau di daerah di Indonesia itu banyak sekali anak-anak potensial yang harusnya bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas. Harapannya juga dari provinsi-provinsi yang sudah dibangun sekolah-sekolah Garuda ini tentunya akan memberikan akses yang lebih banyak ke anak-anak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto yang menggelar pertemuan terbatas bersama jajaran kabinet untuk membahas stabilitas ekonomi nasional. Pertemuan berlangsung di kediaman pribadinya di Kartanegara, Jakarta pada Minggu malam 12 Oktober 2025. Sebagai bagian dari agenda rutin kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan terbatas bersama jajaran pemerintah. Pertemuan berlangsung di kediaman pribadinya di Kartanegara, Jakarta pada Minggu malam 12 Oktober 2025 dan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dalam pembahasan adalah stabilitas sistem keuangan dan juga perbankan nasional,
Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti pelaksanaan kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor yang telah diatur melalui peraturan pemerintah. Isu-isu strategis tersebut menjadi sorotan dalam rangka memperkuat fondasi ekonomi negara. Baik, malam hari ini sebenarnya pertemuan rutin sebagaimana setiap minggu, ya. Kadang-kadang hari Sabtu, kadang-kadang hari Minggu. Jadi di setiap waktu kosong Bapak Presiden kemudian memanggil para menteri. Memang malam ini lumayan lengkap karena Bapak Wakil Presiden juga berkenan hadir. Kemudian ada beberapa Menko dan beberapa menteri terkait. Pertama, beliau seperti biasa mengupdate segala program yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Tetapi memang terus terang malam hari ini tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus. Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor, salah satunya. Selain itu, Presiden memberikan arahan terkait perkembangan program prioritas di berbagai sektor. Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat serta memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif dan sejalan dengan tujuan menjaga stabilitas nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian UMKM memperkuat ekosistem rantai pasok nasional melalui program Kumitra atau kemudahan usaha mikro untuk bermitra. Kumitra dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas dan membuka peluang usaha mikro. Kementerian UMKM memperkuat ekosistem rantai pasok nasional melalui program Kumitra atau kemudahan usaha mikro untuk bermitra. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa Kumitra jadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas dan membuka peluang usaha mikro. Menurut Menteri UMKM, dalam membangun ekosistem pemberdayaan usaha mikro yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi bersama para mitra tidak hanya berperan sebagai off-taker, tetapi juga membuka akses pembiayaan hingga jaringan pasar. Oleh karenanya, Menteri UMKM meyakini lewat sinergi dalam program Kumitra, pengusaha mikro akan semakin berdaya saing dan naik kelas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke pemerintah Kabupaten Bogor yang kembali menggelontorkan anggaran bantuan keuangan sebanyak 1 miliar satu desa. Program ini dilaksanakan untuk membangun infrastruktur di pedesaan melalui bantuan keuangan dari APBD. Seperti di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, membangun infrastruktur jalan penghubung antar desa dengan betonisasi, guna percepatan pembangunan serta peningkatan perekonomian masyarakat desa. Dengan anggaran sebesar 1 miliar rupiah per desa, bantuan keuangan bersumber dari APBD Kabupaten Bogor yang disalurkan di 4.019 desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor secara serentak di tahun keempat dilaksanakan. Bertujuan guna untuk menopang mobilitas warga dengan membangun jalan serta membangun fasilitas umum lainnya. Kepala Desa Cimandala Aditya Agung mengapresiasi program unggulan Pemkab Bogor setiap tahunnya dalam upaya pemerataan pembangunan pedesaan dengan membangun jalan penghubung antar kampung serta membangun tembok penahan tebing di desanya bisa memudahkan mobilitas warga kampung dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa. Pengerjaan betonisasi melibatkan masyarakat setempat secara padat karya. Ada pengecoran jalan bersumber dari Banke Kabupaten Bogor. Alhamdulillah bisa dilaksanakan di RT 4 RW 5 Desa Cimandala. Ini adalah jalan yang menghubungkan antara wilayah. Jadi kita melanjutkan program Tamisade yang sebelumnya. Jadi ini lanjutan, Pak. Panjangnya berapa? Panjangnya 335 meter dengan ketebalan 15 cm dengan lebarnya 2,5 meter. Nah, kita kerjakan di malam hari karena pertama agar tidak mengganggu mobilitasi warga karena memang kondisi jalannya cukup ramai, jadi kita laksanakan di malam hari. Dan juga kita untuk menjaga kualitas beton, karena beton ini kalau terlalu cepat kering, cepat panas, itu ada kemungkinan retak-retak. Bekerja dari lingkungan sekitar. Titiknya ada 2, pertama di sini, lalu ada di RT 7 RW 5, dan termasuk juga TPT di sana. Sementara itu, Bupati Bogor Rudi Susmanto di tahun keempat bantuan keuangan bersumber dari APBD Kabupaten Bogor bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan sasaran infrastruktur jalan, sarana pendidikan satu desa satu sarjana, pembangunan TPST di tiap desa, fasilitas keagamaan, serta pemodalan UMKM di tiap desa. Pertama,
untuk infrastruktur tetap. Lalu kedua ada untuk non infrastruktur, salah satunya adalah minimal satu desa satu sarjana setiap tahun. Lalu kedua terkait pengelolaan sampah. Ketiga untuk memberikan dukungan terhadap para pelaku UMKM. Keempat untuk kegiatan sosial keagamaan. Ada beberapa kobong-kobong di desa-desa yang belum berbadan hukum dan skalanya majelis-majelis di tingkat desa supaya kita juga bisa mensupport membangun melalui badan keuangan. Kita rencanakan, mudah-mudahan disetujui oleh DPRD, nilainya per tahun yang tadinya maksimal 1 miliar berubah menjadi maksimal 1,5 miliar. Ya. Program unggulan Pemkab Bogor melalui penyaluran bantuan keuangan di tiap desa akan terus dijalannya sehingga pemerataan ekonomi di pedesaan bisa teratasi. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Dalam rangka HUT ke-80 Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat atau Puskesat menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis untuk masyarakat di RW 11 Kelurahan Keramat Jati, Jakarta Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran kesehatan TNI Angkatan Darat. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat Majen TNI Dr. Bima Wisnu Nugraha menjelaskan bahwa kegiatan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis ini merupakan wujud nyata dari pengabdian TNI Angkatan Darat untuk masyarakat. Menurutnya, selain memberikan pelayanan kesehatan bagi prajurit dan keluarga besar TNI, Puskesat juga memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan publik. Adapun kegiatan bakti sosial ini melibatkan sedikitnya 40 tenaga medis dari jajaran Puskesat yang juga memberikan layanan pengobatan umum, pemeriksaan kesehatan, dan konsultasi medis secara gratis. Kapuskesat menyebut melalui momentum hari ulang tahun ke-80 Puskesat, seluruh jajaran kesehatan TNI Angkatan Darat diajak untuk terus berbuat terbaik bagi rakyat, sekaligus mendukung program pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Dalam rangkaian kegiatan ulang tahun satuan, tepatnya tanggal 26 Oktober yang ke-80 untuk tahun ini, maka kami melakukan rangkaian kegiatan antara lain adalah bakti sosial. Bakti sosial yang sudah kami lakukan serentak di seluruh daerah itu adalah donor darah, pengobatan umum, dan kitanan massal setelah operasi katarak. Untuk donor darah, kami alhamdulillah sudah terseluruh Indonesia di dalam rangkaian ulang tahun kami yang kami padukan juga dengan ulang tahun TNI, maka kami berhasil mengumpulkan partisipasi donor darah sekitar 40.000 dari yang keseluruhan jajaran TNI Angkatan Darat. Kemudian untuk kegiatan yang lain, khususnya untuk di Puskesat sendiri, kami melakukan satu kegiatan kunjungan kepada pasien yang kami rasakan membutuhkan. Nah, salah satunya adalah di Kelurahan Keramat Jati ini. Dari Jakarta, Gia Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, berinteraksi langsung dengan anak-anak pengungsi yang terdampak kebakaran di Pangandagan Timur, Jakarta Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk menghibur serta memberikan dukungan psikososial yang sangat dibutuhkan oleh para korban. Saya lari pegang sini HP udah ngebugal ya. Jadi angin dari timur udah kencang. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meninjau posko pengungsian kebakaran di Pangandagan Timur, Jakarta Selatan pada Minggu 12 Oktober 2025. Dalam kunjungannya, Menteri PPPA tidak hanya meninjau kondisi posko dan juga lokasi kejadian, tetapi juga berinteraksi dan bermain bersama anak-anak pengungsi untuk menghibur serta memberikan dukungan psikososial. Ia menggarisbawahi bahwa situasi darurat pasca bencana dapat meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, serta eksploitasi terhadap anak termasuk potensi pekerja anak atau perdagangan manusia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemen PPPA mengaktifkan layanan pengaduan cepat melalui Sahabat Perempuan dan Anak 129 dan menyiagakan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak di wilayah terdampak. Sebagai bentuk dukungan awal, Kemen PPPA turut menyerahkan paket spesifik perempuan serta paket spesifik anak. Arifah berharap seluruh warga terdampak dapat segera bangkit dan mendapatkan solusi terbaik agar kehidupan mereka kembali normal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua MPR Edi Suparno mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia yang gagal ke Piala Dunia 2026 usai menerima kekalahan dari Arab Saudi dan Irak. Meski hasil ini mengecewakan, Edi berharap timnas Indonesia kedepannya dapat meraih kemenangan dalam ajang-ajang internasional. Perjuangan tim nasional Indonesia harus berakhir dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menerima kekalahan dari Arab Saudi dan Irak. Hasil tersebut membuat Garuda berada di posisi ketiga klasemen akhir grup B dengan 0 poin. Meski hasil ini mengecewakan, Wakil Ketua MPR Edi Suparno tetap menyampaikan apresiasinya atas perjuangan timnas Indonesia. Kendati demikian, Edi menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir untuk melakukan evaluasi. Dirinya berharap timnas Indonesia dapat memetik kemenangan dalam laga-laga internasional yang akan datang. Ya kan kita kemarin boleh dibilang memberikan perlawanan yang ketat ya, baik kepada Saudi maupun kepada Irak. Ya, tetapi kan dimanapun juga kita berharap lebih baik kita hampir kalah daripada hampir menang ya. Saya berharap bahwa timnas kedepannya bisa mendapatkan keberhasilan yang lebih tinggi lagi. Apakah perlu ada evaluasi dari sistem kepelatihan dan juga pelatih di PSSI? Tentu kami serahkan kepada Pak Ketua Umum PSSI, termasuk juga yang juga merangkap Menpora untuk bisa melakukan evaluasi tersebut. Saya dalam hal ini hanya berharap bahwa timnas Indonesia yang kita banggakan bisa memetik kemenangan di dalam ajang-ajang perhelatan internasional ke depannya. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah tegas berantas mafia tanah. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia bersama PT Agrinas Pangan Nusantara menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka percepatan pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Kerjasama ini menjadi bagian dari komitmen TNI untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara TNI dan PT Agrinas Pangan Nusantara digelar di Gedung Sudirman, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Wakil Panglima TNI, Letjen Tandio Budi Revita, menjelaskan bahwa kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam percepatan pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai upaya TNI mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian pangan nasional. Tandio mengatakan, hal ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan potensi nasional secara terpadu antara pemerintah, BUMN, dan TNI. TNI dan Agrinas Pangan Nusantara membuat kerjasama untuk bisa memikirkan bagaimana atau merealisasikan koperasi Desa Merah Putih ini dalam waktu yang singkat-singkatnya juga beroperasi. Tentunya target gerakan koperasi Pak Joa Muta tadi Menteri yang menyampaikan, kami dari TNI akan melipat menjadi semuanya sehingga program dari unggulan dari Bapak Presiden ini bisa tercapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta berhasil menangkap sindikat pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke sejumlah negara. Modus yang dilakukan oleh para pelaku untuk menjerat korbannya dengan cara mengiming-imingi gaji besar. Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama imigrasi menggagalkan keberangkatan para calon pekerja migran Indonesia yang rencananya akan dijual ke sejumlah negara penempatan.
Sebanyak 15 orang pelaku dari 39 tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke sejumlah negara berhasil ditangkap kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta. Sementara 24 pelaku lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Satu diantaranya merupakan warga negara asing asal Lebanon yang berperan sebagai penyokong dana, sekaligus penyalur di negara tujuan bagi para calon korban yang ingin bekerja ke luar negeri. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Besar Polisi Ronald F. Sisipayung, mengatakan dari pengakuan tersangka yang telah diamankan, korban dijanjikan gaji besar 15 juta hingga 30 juta rupiah. Adapun beragam peran yang dilakukan para tersangka, mulai dari mencari calon korban di daerah, mengurus dokumen, mengurus keberangkatan, hingga penyalur ke negara penempatan. Para pelaku mendapatkan keuntungan dari setiap masing-masing korban mulai dari 2 hingga 7 juta rupiah. Tidak hanya itu, untuk mengelabui petugas, pelaku akan menyalurkan para korban terlebih dahulu ke negara lain untuk transit sebelum menuju negara tujuan. Sementara negara penempatan tujuan para korban seperti Kamboja, Arab Saudi, Malaysia, Oman, Singapura, Laos, China, Korea Selatan, hingga Taiwan. Untuk menjembatani warga-warga Indonesia untuk diberangkatkan ke luar negeri. Kemudian kami laporkan bahwa memang sekali lagi motif dari mereka untuk mau diiming-imingin untuk bekerja di luar negeri adalah janji untuk mendapatkan gaji yang lebih besar dengan nilai antara 15 juta sampai 30 juta. Jadi ada beberapa negara yang menjadi tujuan utama mereka, diantaranya adalah Arab Saudi, kemudian Malaysia, kemudian Kamboja, kemudian Korea Selatan, Taipei, Singapura, yang memang di sana ada yang direncanakan ada yang bekerja menjadi asisten rumah tangga, ada yang memang bagian dari sindikat penipuan atau scam, bahkan ada yang direncanakan untuk bekerja menjadi admin atau judi online. Para korban akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tukang kebun, restoran, scamming, hingga admin judi online. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah paspor, handphone, dokumen perjalanan, 2 unit kendaraan mobil sebagai operasional. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis, diantaranya UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan denda 15 miliar rupiah, dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Dari Tangerang, Mujib Latumarisa, kontributor Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan sertifikat tanah digital untuk rakyat serta sertifikat tanah wakaf bagi pondok pesantren. Penyerahan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah serta mengatasi persoalan inventarisasi aset warga dari ancaman mafia tanah. Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Kabupaten Gunung Kidul menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat penyelesaian masalah pertanahan di daerah. Dalam kegiatan tersebut, Menteri AHY secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah digital untuk rakyat. Program ini merupakan bagian dari pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang telah berjalan sukses di daerah istimewa Yogyakarta. Menurut AHY, Yogyakarta termasuk salah satu provinsi dengan pencapaian terbaik dalam program PTSL. Hal ini dapat terwujud berkat sinergi antara Kementerian ATR, BPN, dengan pemerintah daerah, kantor wilayah, hingga pemerintah kelurahan. Dalam penyerahan ini, AHY juga memberikan sertifikat tanah wakaf untuk pondok pesantren, serta sertifikat tanah aset pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas tanah, sekaligus melindungi aset warga dan lembaga keagamaan dari praktik mafia tanah. AHY menegaskan, penyerahan sertifikat tanah merupakan wujud kinerja nyata pemerintah dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan, persoalan tanah seringkali muncul akibat belum terdata secara jelas, sehingga melalui program PTSL, pemerintah terus mendorong inventarisasi tanah milik warga maupun aset Pemda agar terkendali dan tertata dengan baik. Menurut AHY, ketika tata ruang tertata dengan baik dan warga memiliki kepastian hukum atas tanahnya, maka pembangunan dapat terkawal secara berkelanjutan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kita baru saja menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah untuk rakyat. Ini juga program strategis yang sudah dijalankan oleh Kementerian ATR BPN, Pak Wamen tentunya bersama Pak Menteri ATR dan semua jajarannya, Kanwil BPN di
Provinsi DIY, khususnya kantor pertanahan di Kabupaten Gunung Kidul ini telah bekerja bersama-sama Ibu Bupati, Camat, Kepala Desa, Kepala Kelurahan untuk bisa menghadirkan kepastian hukum atas tanah. Jadi tadi ada penyerahan sertifikat hak milik bagi warga. Ini adalah program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan Provinsi DIY termasuk yang bagus pencapaiannya. Lalu setelah itu juga ada hak pakai bagi aset-aset Pemda, dan yang terakhir adalah sertifikat wakaf bagi pondok-pondok pesantren. Jadi ini semua kita kawal menjadi bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Semoga ketika tata ruangnya baik, warga memiliki kepastian akan tanah, maka pembangunan bisa kita kawal bersama-sama untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Beralih ke Menteri Luar Negeri Sugiono yang akan bertolak ke Korea Utara sebagai bentuk respon undangan dari Menteri Luar Negeri Korea Utara. Dengan langkah ini semakin menegaskan komitmen Indonesia atas dialog konstruktif dan hubungan kerjasama bersama mitra di negara kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mawangkang mengungkapkan Menteri Luar Negeri Sugiono akan memenuhi undangan dari Menteri Luar Negeri Korea Utara, Cho Son-hui, di Pyongyang pada 10 hingga 11 Oktober. Dalam kesempatan diplomatik ini, Sugiono akan membicarakan perihal peningkatan kerjasama bilateral diantaranya dari sisi regional. Nantinya Menlu Sugiono akan meninjau kondisi kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Korea Utara, Pyongyang. Tinjauan ini dilakukan Sugiono mengingat penutupan kantor KBRI Pyongyang pada tahun 2021 lalu terkait pandemi COVID-19. Adapun jika ditarik mundur, riwayat Menteri Luar Negeri berkunjung ke Pyongyang pada tahun 2013 lalu di era pemerintahan Presiden SBY. Melakukan kunjungan kerja ke Pyongyang pada 10 sampai 11 Oktober untuk memenuhi undangan Menlu Republik Rakyat Demokratik Korea. Dan pada 11 Oktober, Pak Menlu akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Korea yang mulia Cho Son-hui, dan isu-isunya tentunya membicarakan penguatan berbagai kerjasama bilateral, regional maupun global. Kunjungan ini menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap dialog konstruktif dan hubungan kerjasama dengan berbagai mitra di kawasan. Dari Jakarta, Max Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua. Upaya ini dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan Komite Eksekutif Otonomi Khusus Papua. Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua ditegaskan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Hal ini disampaikan usai pelantikan Gubernur Papua Matius Fakiri dan Ketua Komite Felix Fernando Wanggai oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Rabu 8 Oktober 2025. Gubernur Matius menyambut pelantikan tersebut dengan rasa syukur dan menyatakan tekad untuk membangun Papua yang inklusif dan berkeadilan. Sebagai provinsi induk, Papua dihadapkan menjadi contoh bagi daerah otonomi baru. Untuk itu, pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga guna mempercepat pembangunan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Saudara-saudara saya yang ada di Papua, khususnya Provinsi Papua, mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun tanah Papua untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Tentunya ke depan kami akan bergandeng tangan semua pihak tanpa membeda-bedakan kau dari asal mana, kau agama apa, kau suku apa, tapi kami satu, kami Papua, kami Indonesia. Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Felix Wanggai menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap pembangunan Papua. Secara terintegrasi, komite akan mengawal 8 agenda utama dalam rangka Asal Cita Papua yang mencakup pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, hingga sosial budaya. Komite juga akan menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan 6 provinsi di tanah Papua agar pembangunan berjalan selaras dan berdampak nyata bagi masyarakat. Presiden memiliki komitmen yang kuat untuk langsung menghandle, mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang
menyeluruh yang terintegrasi, baik agenda Papua dalam konteks global, di dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector, maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten. Sehingga perhatian dari Bapak Presiden ingin bahwa Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus ini mengelola hal-hal yang tentu menjadi agenda-agenda strategis di Papua. Apakah agenda yang sudah selama ini menjadi payung kita adalah otonomi khusus, kemudian bagaimana otonomi khusus ini berjalan dengan baik. Jangka pendeknya langkah kerja apa yang dilakukan oleh komite? Pertama, kita sudah berjalan 1 tahun di dalam pemerintahan ini, sehingga tentu yang menjadi bagian dalam kita adalah konsolidasi kebijakan, konsolidasi strategi, konsolidasi program, dan konsolidasi anggaran dan konsolidasi regulasi. Itu yang penting, baik di level nasional, di level provinsi, dan di level kabupaten. Apalagi hari ini sudah ada 6 provinsi di tanah Papua yang memerlukan sinergi, integrasi, keterpaduan dalam semua hal, karena tentu kita ingin dengan kehadiran 6 provinsi ini membutuhkan langkah-langkah, ada maksud besar itu langkah-langkah percepatan. Tetapi bagaimana mengelola langkah-langkah percepatan ini yang tentu membutuhkan jembatan dengan semua hal. Lintas Kemenko, lintas kementerian, kemudian lintas 6 provinsi di tanah Papua. Dan tentu yang menjadi bagian kita adalah bahwa lembaga ini hadir karena langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga tentu agenda-agenda strategis yang menjadi agenda strategis 5 asta cita dalam konteks Papua akan kita wujudkan, kita kawal bersama dengan menteri-menteri sektoral yang lain, bersama dengan 6 gubernur yang lain. Dan tentu kami harapan terakhir bahwa semua kebijakan dari pemerintah ini, dari Bapak Presiden harus menghadirkan rasa trust, rasa kepercayaan bahwa negara hadir untuk menyentuh saudara-saudara kita di pantai-pantai, di pegunungan, di pedalaman, di rawa-rawa dan sebagainya, sehingga semua merasakan kehadiran negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pimpinan DPR mendukung rencana pemerintah untuk mengaudit bangunan-bangunan pondok pesantren yang berusia tua dan dianggap kurang layak. Hal itu diperlukan agar pemerintah memiliki data dan bisa membantu perbaikan bangunan yang belum memenuhi standar. Pemerintah berencana akan membentuk satuan tugas penataan pembangunan pondok pesantren. Satgas ini nantinya akan melakukan pendataan hingga audit bangunan ponpes pasca ambruknya Ponpes Al-Quds ini di Sidoarjo, Jawa Timur. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah, terlebih mengaudit bangunan ponpes yang berusia tua dan dianggap kurang layak. Dasko berharap langkah-langkah yang telah diambil pemerintah mampu meminimalisir sekaligus mencegah insiden robohnya bangunan seperti di Ponpes Sidoarjo. Ya, pada dasarnya kami juga mengimbau kepada pemerintah memang melalui Menteri Koordinator Pak Muhammad Iskandar, kita akan kalau bisa itu memang memperhatikan kondisi bangunan daripada pesantren-pesantren yang memang sudah agak lama. Nah, mungkin masih belum pada satu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Gerakan Warga Peduli Warga dukung ekonomi rakyat menengah ke bawah dengan menyasar profesi ojek online di Sunter, Jakarta Utara. Semarak gerakan ini juga menjadi momentum menyambut 1 tahun kepemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Panitia Gerakan Warga Peduli Warga dari Komunitas 98 Resolution Network, Eli Salomo Sinaga mengungkapkan, penyaluran bantuan terhadap insan ojek online dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang menurun saat ini. Menurutnya, bantuan ini merupakan bentuk gotong royong dari sejumlah pihak, agar penyaluran ini tepat sasaran bagi para penerima manfaat. Diketahui gerakan ini merupakan inisiasi yang keempat kalinya dengan pemetaan di 3 titik kota besar, yakni Jakarta, Bandung, dan Makassar.
Secara statistik bantuan, 1.000 bantuan dikerahkan untuk kota Jakarta di 2 titik berbeda, yakni 600 paket sembako di kawasan Cilincing dan 400 bantuan sembako bagi Koalisi Ojol Nasional di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Adapun di Kota Bandung, bantuan sembako yang disalurkan sebanyak 250 paket dan 1.000 paket di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Semarak ini merupakan bagian penting dari kolaborasi Badan Usaha Milik Negara Pelindo Group, PGN Mas bersama Koalisi Ojol Nasional. Karena ini rekan kita yang hari ini juga banyak sekali dapat situasi ekonomi yang sedang menurun, mereka membutuhkan bantuan dari gotong royong dari kita. Ya, kita lihat ada program besar yang sedang dirancang oleh Bapak Presiden dengan seluruh pimpinan yang ada hari ini. Tapi kita lihat banyak perubahan-perubahan besar secara sistem ekonomi, tata ekonominya, kemudian dana bagi hasil ekspor yang sekarang menambah kekuatan ekonomi kita dan banyak hal, termasuk MBG, sekolah rakyat dan sebagainya. Artinya Pak Presiden hari ini tidak hanya mau berwacana ekonomi itu ada di piring rakyat, tetapi membuat sebuah ekonomi yang memang real bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Di sisi lain, ojek daring penerima manfaat pada Semarak gerakan ini menyampaikan rasa terima kasih atas sorotan khusus penyaluran bantuan sembako bagi para insan ojek daring dalam momentum kali ini. Bahagia, senang karena bisa membantu teman-teman ojol ini dalam mencari nafkah. Semoga kedepannya ini berjalan secara terus-menerus lah untuk membantu masyarakat kita sebagai ojek online yang ada di Jakarta Utara. Lebih luas, inisiasi ini dilakukan sebagai bentuk menyambut 1 tahun kepemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyoroti program makan bergizi gratis sebagai langkah solusi nyata masalah gizi dan kesehatan anak di sekolah. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, salah satu upaya yang tengah didorong oleh Kementerian Haji dan Umroh RI ialah pemanfaatan kuota haji dari negara lain yang tidak terserap secara optimal. Hal ini menjadi salah satu pembahasan saat Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menerima kunjungan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia pada 9 Oktober 2025. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Mr. Roderick Bruce Brazier, di kantor Kementerian Haji dan Umroh pada 9 Oktober 2025. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal, mulai dari isu perhajian hingga isu di luar perhajian. Salah satu upaya yang tengah didorong oleh Kementerian Haji dan Umroh RI ialah pemanfaatan kuota haji dari negara lain yang tidak terserap secara optimal. Melalui caption di sosial media Instagram @gus.irfanyusuf, dinyatakan bahwa opsi ini tengah dipelajari lebih lanjut agar tidak berbenturan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jika hal ini dapat terrealisasi, maka akan menjadi terobosan penting dalam mengurai jumlah antrean haji di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Bupati Bandung Dadang Supriyatna menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi tulang punggung penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa. Hal tersebut disampaikan Kang DS dalam roadshow kunjungan kerja sekaligus rapat koordinasi KDMP yang digelar di Kecamatan Bojong Soang. Dalam kegiatan bertajuk Roadshow Kunjungan Kerja Bupati Bandung, Rapat Koordinasi Koperasi Desa Merah Putih, Kang DS didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, Didin Syahidin, Camat Bojong Soang Kankan Taufik, Camat Bale Endah, EF Hidayatullah, para kepala desa, serta ketua-ketua KDMP dari berbagai wilayah. Di hadapan para kepala desa dan pengurus koperasi, Kang DS menjelaskan bahwa pembentukan KDMP merupakan program nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus mendukung program makan bergizi gratis. Bupati juga menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi program MBG untuk menolak kerjasama dengan KDMP, khususnya dalam pengadaan 29 jenis bahan pokok yang dibutuhkan untuk dapur MBG. Menurut Kang DS, KDMP harus menjadi wadah produktif bagi masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidup melalui sinergi dengan SPPG yang berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Bahwa Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih di 2 kecamatan ini alhamdulillah sudah terbentuk dan tepuk tangan. Koperasi ini lahir atas dasar instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih se-Indonesia. Jadi ulah dikuasai ekonomi itu ku kelompok oportunis.
maka ingin dikuasai ekonomi ini oleh rakyat Indonesia yang mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Pak Kades, Ketua Koperasi, BPD dan juga BUMDes minimal per dusun ngariung jeung masyarakat masing-masing. Tanya potensi naon nu aya di masing-masing wilayah dusun. Tong nyalahkeun saya selaku bupati, lamun hiji waktu desa koperasi tinggal ampura. Saya teu bisa nungguan koperasi anu kira-kira dibentuk, diarahkan tapi masih diam di tempat, punten bukan saatnya. Selain itu, Bupati menekankan pentingnya penataan administrasi yang rapi dan penguatan sumber daya manusia di lingkungan koperasi. Dalam kesempatan tersebut, Kang DS juga memberikan apresiasi atas aktivitas produktif KDMP di berbagai wilayah, namun mengingatkan agar setiap langkah tetap dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. WHO salurkan bantuan medis dan bahan bakar untuk Rumah Sakit Al-Ahli Gaza. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari pimpinan MPR, Edi Suparno, mengatakan bahwa kasus pencemaran zat radioaktif cesium-137 harus diberikan pengawasan secara ketat, khususnya dalam impor barang. Menurutnya hal ini menjadi perhatian serius, mengingat berdampak kepada kesehatan dan kepercayaan investor. Kementerian Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa kasus pencemaran zat radioaktif cesium-137 naik ke tahap penyidikan. Pasalnya, pencemaran zat tersebut diduga berdampak terhadap salah satu makanan yang dikonsumsi masyarakat, yakni udang. Selain itu, Edi mengatakan bahwa kabar radioaktif pencemaran di Cikande lantaran impor besi dan baja dari Filipina. Edi menegaskan perlu adanya pengawasan secara ketat terhadap barang produksi impor. Menurutnya, hal ini menjadi perhatian serius, mengingat berdampak pada kesehatan dan kepercayaan investor akan produk Indonesia. Kami sudah menyampaikan dari awal juga bahwa memang ini adalah masalah pengawasan yang memang merupakan salah satu titik koordinasi yang perlu kita perkuat, apalagi kita bicara mengenai pengawasan dari barang-barang yang diimpor. Sebagaimana kita ketahui, banyak bahan produksi yang kita harus impor dari luar negeri. Oleh karena itu kita berharap bahwa ada pengawasan yang lebih ketat lagi, karena indikasinya yang kemarin terjadi kasus radioaktif adalah dari impor besi baja dari luar negeri ya. Dari, kalau saya tidak salah, dari Filipina. Mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Tetapi kalau memang itu terjadi dan mempengaruhi Indonesia secara keseluruhan, apalagi juga terpengaruh ekspor Indonesia ke luar negeri, saya kira ini membutuhkan perhatian serius. Pintu-pintu impor perlu diperketat, pemeriksaan juga perlu diperketat, terutama untuk mencegah jangan sampai masalah ini, karena radioaktif itu merupakan hal yang sangat serius, berdampak pada kesehatan dan berdampak kepada kepercayaan masyarakat akan produk Indonesia yang akan kita ekspor. Saya yakin bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang komprehensif untuk mencegah hal ini terjadi, tetapi kami sebagai lembaga legislatif yang memiliki juga tugas untuk melakukan pengawasan, tentu kami akan ikut mengawasi agar jangan sampai terulang lagi, dan ini menurut saya akan sangat penting ke depannya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani menyampaikan pidato kunci mengenai area perkembangan ekonomi dan investasi Indonesia 2025. Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta Convention Center pada Rabu 8 Oktober 2025. Investor Daily Summit 2025 berlangsung selama 2 hari, pada Rabu dan Kamis 8 dan 9 Oktober 2025 di Jakarta Convention Center. Topik yang diangkat tahun ini meliputi ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, hilirisasi energi, transformasi digital, serta investasi berkelanjutan. Dalam sambutannya sebagai pembicara kunci, CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan bahwa 40% ekonomi ASEAN berasal dari Indonesia.
Indonesia juga sudah berhasil menjalin kerjasama penandatanganan dengan EU SHEPA, Indonesia Kanada, RCEP, dan BRICS. 5 tahun ke depan, investasi yang diharapkan masuk dalam rangka kita bisa mencapai pertumbuhan 8% di tahun 2029. Mencapai lebih dari 13 triliun. Banyak PR yang kita harus lakukan. Termasuk bagaimana kita try to improve our investment climate. ASEAN is the greater of Indonesia. Karena kenapa? 40% ekonomi ASEAN dari Indonesia. Beberapa perundingan yang sudah berjalan lama, alhamdulillah berhasil kita selesaikan. Salah satunya adalah EU SHEPA. Kemudian penandatangan dengan Kanada, Indonesia SHEPA, RCEP, BRICS. Kita juga dalam waktu 2-3 tahun ini akan join OECD. Dan yang paling penting adalah investasi yang masuk bukan hanya dari segi jumlah, tapi dari segi kualitas. Forum ini menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, investor, maupun akademisi untuk bertukar pandangan mengenai arah kebijakan ekonomi dan investasi yang sehat dan kian berdaya saing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu untuk mempercepat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, Danantara Indonesia melakukan penandatanganan bersama 5 kementerian dan lembaga. Surat keputusan bersama ini menegaskan komitmen semua pihak untuk mendukung pembangunan fisik dan operasional yang dimulai pada Oktober 2025. Danantara bersama 5 kementerian lembaga yaitu Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pengaturan BUMN menandatangani surat keputusan bersama atau SKB mengenai percepatan pembangunan fisik dan operasionalisasi gerai dan pergudangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di kantor Kemenkop, Jakarta pada Kamis 9 Oktober 2025. SKB ini menegaskan komitmen seluruh pihak untuk mendukung pembangunan fisik dan operasional yang dimulai pada bulan Oktober ini. Sedangkan regulasi selanjutnya akan diterbitkan untuk mengatur pendanaan dan aspek lainnya secara rinci. Melalui akun pribadi CEO Danantara, Rosan Roslani berharap kesepakatan ini segera dapat diimplementasikan secara efektif dengan pemantauan yang cermat sebagai bagian dari percepatan pembangunan koperasi dan penguatan ekonomi desa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Komisi 13 DPR terus mendorong revisi Undang-Undang Kewarganegaraan sebagai respon atas berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak hasil perkawinan campur. Anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arif Wibowo menekankan pentingnya membangun sistem kewarganegaraan yang sederhana, transparan, dan akuntabel. Banyak cerita, banyak masukan yang kita dengar dan ini yang kita hapus. Ya, soal pungli lah. Berbagai persoalan muncul dari anak-anak hasil perkawinan campur. Banyak dari mereka yang masih kesulitan mendapatkan status WNI akibat proses birokrasi yang rumit, tumpang tindih kewenangan antar instansi, hingga praktik pungli dan maladministrasi. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka celah terjadinya stateless bagi generasi muda yang seharusnya menjadi bagian dari masa depan Indonesia. Dalam forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arif Wibowo mendorong digitalisasi berbasis e-government sebagai solusi jangka panjang untuk menghindari penyimpangan dalam proses administrasi kewarganegaraan. Kita stakeholder yang mengatur tentang regulasi ini pada akhirnya terbuka untuk merevisi undang-undang ini. Dan dari apa yang disampaikan teman-teman Perca mengungkap banyak hal terhadap proses perkawinan campur dan anak berkewarganegaraan ganda. Ketika kita nanti akan merevisi undang-undang ini, itu kita ingin bahwa ini menjadi jaminan kepastian hukum yang selama ini dianggap bahwa masih terbuka celah terjadinya stateless di situ. Saya menyarankan Pak Ketua pada para mitra ini, pemangku kepentingan terkait kewarganegaraan ini harus membangun sebuah sistem yang berbasis e-government, berbasis digital, sistem yang sederhana, transparan, dan akuntabel.
Karena banyak cerita, banyak masukan yang kita dengar dan ini kita hapus. Ya, soal pungli lah, kemudian maladministrasi di situ. Komisi 13 berkomitmen untuk membuka ruang dialog dan menampung masukan dari masyarakat, termasuk komunitas perkawinan campur, demi mewujudkan regulasi yang lebih adil dan berpihak pada hak-hak warga negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berkoordinasi dengan petugas pertahanan sipil menyalurkan 1 truk bantuan medis dan bahan bakar ke Rumah Sakit Ahli Arab di Gaza pada Minggu 5 Oktober 2025. Pengiriman ini terjadi di tengah konflik berkelanjutan antara Israel dan Hamas yang terus memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berkolaborasi dengan petugas pertahanan sipil mengirimkan 1 truk bantuan berisi perlengkapan medis dan bahan bakar untuk Rumah Sakit Al-Ahli Arab di Gaza pada Minggu 5 Oktober 2025. Inilah video yang menunjukkan staf WHO tiba di rumah sakit dengan bantuan medis yang kemudian diturunkan dan dipindahkan ke gudang penyimpanan rumah sakit. Terlihat anggota tim WHO memasuki tenda medis dan memeriksa pasien yang terluka. Proses koordinasi dilakukan melalui WHO untuk membawa sejumlah obat-obatan ke Rumah Sakit Al-Ahli bersama 1 truk bahan bakar. Koordinasi ini juga memungkinkan tim medis Kementerian Kesehatan untuk mengambil korban di wilayah Jalan Al-Rashid. Juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, Mahmoud Basal, menyatakan bahwa mereka terus mendesak organisasi internasional termasuk WHO dan seluruh pihak terkait untuk turun tangan agar tim pertahanan sipil dan medis dapat mengambil jenazah warga di berbagai lokasi di Gaza. Pemerintah Israel pada 8 Agustus menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki penuh kota Gaza. Menyusul kegagalan negosiasi dengan Hamas, militer Israel mengumumkan dimulainya fase kedua Operasi Gideon Chariots untuk membebaskan sandera dan mengusir Hamas dari Gaza. Saat ini Israel dan Hamas masih terlibat dalam pembicaraan terkait usulan perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang batas waktunya semakin dekat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sejumlah pemuda di Bogota menggelar aksi demonstrasi untuk menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina pada Kamis 2 Oktober 2025. Aksi ini digelar setelah kapal flotila Global Sumut dicegat Israel di Laut Internasional saat menuju Gaza membawa bantuan kemanusiaan. Inilah gambar yang menunjukkan para demonstran bergerak di sekitar kantor Asosiasi Pengusaha Kolombia atau ANDI. Mereka membawa banner dan poster dengan pesan solidaritas untuk Palestina. Para pemuda menyebut mobilisasi ini sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan pemerintah Israel. Mereka menilai penahanan terhadap para aktivis flotila, termasuk 2 rekan mereka, sebagai tindakan ilegal. Demonstran menyebut tindakan kawan-kawan mereka sebagai bentuk disobedience ulang. Demonstran menyebut tindakan kawan-kawan mereka sebagai bentuk disobedience sipil tanpa kekerasan. Demonstran juga menyambut keputusan pemerintah Presiden Gustavo Petro yang mengusir seluruh delegasi Demonstran juga menyambut keputusan pemerintah Presiden Gustavo Petro yang mengusir seluruh delegasi diplomatik Israel dari Kolombia. Mereka mendesak organisasi internasional untuk mengambil tindakan konkret menghentikan serangan Israel terhadap warga Palestina, di antaranya dengan embargo senjata, embargo energi, serta sanksi diplomatik. Namun seiring perjalanan waktu, aksi ini berujung bentrokan dengan pihak kepolisian. Petugas mengerahkan pasukan anti huru-hara dan kendaraan taktis untuk membubarkan massa. Sejumlah pemerintah dan organisasi internasional menyerukan penghormatan hukum humaniter dan mendesak pemulangan para aktivis secara aman karena dinilai tidak melakukan tindak pidana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kembali ke dalam negeri, di mana pemerintah Indonesia menargetkan swasembada pangan tercapai dalam waktu 1 tahun dari target sebelumnya 4 tahun. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai pencapaian itu didasari produksi pangan yang mencapai 33 juta ton pada periode Januari hingga November 2025. Menteri Pertanian memastikan Andi Amran Sulaiman dalam waktu 2 bulan ke depan, pemerintah Indonesia tidak akan melakukan impor pangan dari negara lain. Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertanian usai mengikuti rapat terbatas terkait swasembada pangan dan hilirisasi bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Yang pertama adalah swasembada pangan. Target Bapak Presiden pertama kepada kami pada saat dilantik yaitu 4 tahun
harus swasembada pangan khususnya beras. Kemudian setelah 21 hari ada perubahan sedikit. Target 4 tahun menjadi 3 tahun. Setelah 45 hari ada perubahan sedikit lagi. Dari target 3 tahun menjadi 1 tahun. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan tidak ada aral melintang 2 bulan ke depan, kurang lebih 3 bulan. Insya Allah Indonesia tidak impor lagi. Mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrim. Kita swasembada. Dan hari ini, sampai dengan hari ini, produksi kita hari ini 33,1 juta ton sesuai BPS. Januari sampai dengan November. Perkiraan produksi kita yaitu 34 juta ton di akhir tahun. Dibandingkan tahun lalu, produksi kita 30 juta ton. Mentan Andi Amran Sulaiman menilai keberhasilan ini tidak lepas dari dorongan Presiden Prabowo Subianto yang telah menerbitkan instruksi Presiden Impres di sektor pangan dan Impres irigasi. Kebijakan ini menyentuh langsung para petani di akar rumput, sebab distribusi dan regulasi terkait pupuk dinilai efisien bagi para petani. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sebuah terobosan dalam dunia pertanian muncul di Jakarta Selatan. Ladang Farm di Cilandak menghadirkan konsep pertanian vertikal hidroponik yang dinilai mampu mengubah masa depan produksi pangan di kota besar. Dengan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi air tinggi, Ladang Farm tak hanya menghasilkan sayur segar berkualitas, namun juga memberi contoh nyata bagi masa depan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Ladang Farm yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan revolusi dalam produksi pangan melalui fasilitas vertikal hidroponik setinggi 18 meter. Di dalamnya, para petani menanam selada, kemangi, dan Schizoperilla tanpa tanah, menggunakan sistem air yang sangat efisien. Pertanian urban ini mampu menghasilkan hingga 2 ton sayuran setiap bulan. Hasil panennya didistribusikan ke pasar, toko online, restoran, dan hotel di seluruh wilayah ibu kota. Inisiatif ini menjadi contoh masa depan pertanian berkelanjutan, mengurangi penggunaan lahan tanpa mengorbankan pasokan pangan bagi jutaan penduduk kota. Berdiri sejak tahun 2022, Ladang Farm berfokus pada budidaya hidroponik urban berkualitas tinggi. Pada tahun 2025, perusahaan ini mulai membuka fasilitasnya untuk media dan publik setelah 3 tahun penelitian intensif untuk menghasilkan produk terbaik. General Manager Ladang Farm Teknologi Nova Riswanto menjelaskan fasilitas ini menjadi bukti keseriusan dalam penelitian dan inovasi pertanian. Ladang Farm ini menggunakan struktur vertical farming dengan berbasis sistem IoT. Di Ladang Farm ini memproduksi ada 5 jenis tanaman. Yang pertama kita ada Thai basil, yang kedua ada Italian basil, yang ketiga ada Shiso atau Perilla, yang keempat ada mint, yang kelima ada selada. Setiap hari pekerja dapat memanen 35 hingga 40 kg selada, serta sekitar 10 kg kemangi Thailand dan Italia. Fasilitas Ladang Farm terdiri dari area panen, area pembibitan, ruang rejuvenasi, rumah kaca, dan instalasi hidroponik dengan lebih dari 33.000 tanaman hidroponik di dalamnya. Tidak ada perawatan khusus yang diberikan untuk tanaman. Jika tanaman kekurangan nutrisi, dilakukan pemupukan daun untuk penyerapan cepat dan efektif. Teknologi ini memungkinkan hasil panen yang melimpah dalam waktu singkat. Teknologi hidroponik vertikal semakin populer di kalangan masyarakat. Hasil pertanian yang dihasilkan secara hidroponik mulai mempengaruhi harga pasar lokal dan mendorong kemajuan dunia pertanian di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, produk peralatan rumah tangga berbahan plastik dengan merek Murlaf Indonesia berhasil terbang melesat ke Filipina dan Romania. Pelepasan ekspor tersebut dengan total nilai sekitar 6,7 miliar rupiah. Murlaf Indonesia melakukan pelepasan ekspor untuk produk peralatan rumah tangga berbahan plastik ke Romania dan Filipina.
Pelepasan ekspor tersebut dengan total nilai adalah sekitar USD 412 atau setara dengan 6,7 miliar rupiah. Selama proses ekspor, More Life Indonesia didukung oleh Kementerian Perdagangan termasuk dengan business matching yang dilakukan. Keberhasilan More Life menunjukkan bahwa produk-produk Indonesia memiliki daya saing yang tinggi di pasar global, serta menunjukkan konsistensi dan kinerja ekspor yang terus meningkat, sehingga berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. More Life Indonesia pun berharap semoga ekspor produknya bisa ditingkatkan ke berbagai negara lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wanita yang tewas di kamar hotel sedang hamil muda. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, setelah menjalani pemeriksaan forensik di Rumah Sakit Bayangkara Palembang, wanita muda yang ditemukan tewas di kamar hotel di daerah Kota Palembang pada 11 Oktober 2025 dalam kondisi hamil muda. Dugaan sementara, korban merupakan korban pembunuhan. Jenazah wanita muda yang ditemukan tewas di salah satu kamar hotel Indosis di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Palembang pada Sabtu 11 Oktober 2025 sore dibawa oleh tim Inafis Polrestabes Palembang ke Rumah Sakit Bayangkara. Korban bernama Anti Puspitasari berusia 22 tahun, merupakan warga Jalan Tegal Binangun, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Usai uji forensik selama lebih kurang 2 jam, diketahui korban dalam kondisi hamil muda. Sementara hasil visum ditemukan luka memar dan lebam di bagian wajah, bekas hantaman benda tumpul, serta di leher diduga bekas cekikan. Selain itu, saat ditemukan tangan korban terikat oleh sebuah kain hijab yang diduga milik korban sendiri, serta mulut yang disumpal kain pakaian dalam korban. Tim dokter tidak menemukan luka bekas tusukan meski di paha korban ditemukan bekas ceceran darah. Usia 21 tahun tadi ya. Memang pada kita hanya melakukan pemeriksaan luar. Ya, jadi pada pemeriksaan luar itu memang kita jumpai ya tangannya tadi terikat memang. Ya, kemudian mulutnya disumpel. Ya ini bola matanya, ini ada bintik-bintik pendarahan lah jadinya. Ya kalau tanda kekerasan hanya di bibirnya, jadi bibir sama di lehernya. Itu tadi yang di pahanya ada luka atau darah itu? Nah itu darahnya itu kita belum tahu, itu yang baru kita sampaikan. Darah si perempuan ini atau darah si laki-laki. Dokter, tangannya terikat pakai tali atau apa dokter? Dia pakai hijabnya. Sumpal mulut? Sumpal mulutnya dia punya mansetnya. Sepertinya dia. Untuk luka itu penyebabnya? Dan ini si korbannya kelihatannya dia lagi hamil. Berapa bulan dokter? Ya, semester pertama. Hamil muda ya? Hamil muda ya. Dokter, di wajah tadi ada bekas lebam, pukulan atau apa? Itu di wajah seperti itu pukulan tadi. Pukulan. Sebelah kanan sebelah kiri dokter? Kiri. Sebelah kiri. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta rekaman CCTV di sekitar hotel guna mengungkap peristiwa ini. Sementara jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara menunggu dibawa pulang pihak keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, komplotan spesialis pembobol rumah kosong dan rumah yang ditinggal penghuninya berhasil diringkus unit reskrim Polsek Cikande. 3 orang pelaku ditangkap di sebuah rumah di kawasan Kasemen Kota Serang, Banten usai beraksi di wilayah hukum Polsek Cikande. Inilah rekaman video amatir saat petugas unit reskrim Polsek Cikande meringkus 3 pelaku spesialis pembobol rumah kosong di wilayah Kasemen Kota Serang, Banten. Ketiga pelaku masing-masing bernama Fahmi alias Obot, berusia 24 tahun, Sukron alias Yamil 31 tahun, dan Ahmad Yulfinar alias Yupi 31 tahun. Dalam aksinya mereka berkeliling secara acak mencari rumah yang ditinggal penghuninya, sebelum akhirnya membobol dan mengambil barang-barang berharga seperti telepon genggam yang mudah dijual. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti hasil kejahatan berupa sejumlah telepon genggam dan peralatan yang digunakan untuk membobol rumah.
Enggak, kamu selalu rumah kontrakan kan, selalu rumah kontrakan yang kau ambil? Iya. Di daerah mana yang paling banyak? Di Pak, mau arah Klasemen, Ramat Watu, Ciracas, terus mana lagi? Penangkapan ketiga pelaku ini berhasil dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan warga dan melakukan penyelidikan selama beberapa hari. Ya, ada satu TKP, di TKP lainnya ada di Klasemen, di Ciracas, di Cipocok, kemudian ada di Stadion. Itu berapa orang? Ada 3 orang. 3 orang. Barang yang dicari biasanya yang targetnya? Target utama yang HP. Untuk beraksinya sendiri di malam hari, terutama kalau misalnya ada isinya itu waktu sedang tidur. Kebetulan yang di TKP terakhir itu yang di Cikande, itu dia kontrakannya ada orangnya namun sedang tidur. Kalau dicongkel jendelanya itu kalau dia masuk. Apa sudah ditarget apa ngacak aja sasaran? Ngacak. Jadi ngacak. Dia mencari, jadi dia juga memperhitungkan jalur untuk larinya, memperhitungkan kondisi setempat, apakah memungkinkan untuk melarikan diri apabila dia ketangkap warga dan sebagainya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku saat ini ditahan di Mapolsek Cikande dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Diduga mengalami pendarahan hebat usai melahirkan seorang diri di dalam kamar mandi umum di kawasan Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Seorang wanita tewas bersimbah darah ditemukan oleh petugas toilet. Di toilet umum yang berada di dalam kawasan Terminal Kalideres, Jakarta Barat, inilah seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah. Tampak garis polisi pun telah terpasang di lokasi kejadian. Sebagai tanda pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan. Korban berinisial H, 38 tahun, warga asal Pandeglang, Banten, diduga tewas akibat kehabisan darah usai melahirkan seorang diri dalam kamar mandi umum yang berada tepat di samping musola terminal. Ironisnya, sang bayi laki-laki yang baru dilahirkan korban tersebut juga turut tewas dan jasadnya dimasukkan korban ke dalam ember keranjang sampah. Menurut penjaga kamar mandi umum, peristiwa itu bermula saat korban yang berprofesi sebagai tukang urut pijat itu tiba-tiba saja terlihat tertatih-tatih, berjalan keluar dari kamar mandi umum dengan berlumuran darah sambil mendorong ember keranjang sampah yang ternyata berisi sesosok mayat bayi. Melihat kondisi korban tersebut, penjaga kamar mandi umum sempat menawarkan agar korban dibawa ke bidan maupun rumah sakit terdekat, namun justru korban menolaknya. Dia masuk, dia tuh nggak saya lihat kuat. Kondisinya seperti apa dia? Ya, dia namanya udah capek kali ya. Dia sendirian? Jadi dia melahirkan secara sendiri atau gimana? Ya nggak tahu, pokoknya dia tuh keluar dari WC ini pokoknya dia darah. Yang didorong itu apaan? Tong sampah itu tadi. Isinya? Dia nggak lihat kita kalau saya, tapi setelah di situ katanya ada bayi. Bayi? Iya. Meninggal? Iya. Kondisinya meninggal? Pas cara satu ini. Nah, si ibunya meninggal juga, si wanita itu? Iya, meninggal di dalam musolanya, dia kan tidur di dalam musola itu. Jadi dua-duanya meninggal? Tapi dia sering kesini? Ya memang pengkerok di sini lah. Tukang kerok. Dia nggak minta tolong apa, teriak tolong? Enggak? Dia nunggu Mbak Yayan ini itu. Mbak Yayan pulang. Coba ingat senjata dulu, saya bilang. Pada itu, apa dia sakit. Dan dia keluar dari WC, banyak darah, saya pernah. Udah berdarah-darah? Iya, saya pernah kan. Darah semua kalau semua ke situ. Nah, yang didorong itu apa? Itu sampah itu tadi. Tempat sampah. Yang isinya? Bayi itu tadi. Bayi. Sebelumnya, warga dan awak bus di Terminal Bus Kalideres digegerkan dengan penemuan 2 jasad seorang wanita dan bayi laki-laki bersimbah darah di dalam toilet. Kejadian tewasnya ibu dan bayinya tersebut terkuak setelah Kasubit Pemnas Bidang Humas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak, menyampaikannya kepada awak media. Jenazah korban dan bayinya tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk keperluan otopsi. Sementara kasus tewasnya ibu dan bayinya tersebut juga telah ditangani pihak kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Rumah Tahanan Salemba Jakarta Pusat beberkan kasus narkoba yang melibatkan pesinetron Amar Zoni. Amar Zoni terjaring razia bersih-bersih narkoba di dalam rutan pada 3 Januari lalu dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Kepala Rutan Salemba Jakarta Pusat Wahyu Trah Utomo membeberkan kronologi terungkapnya kasus peredaran narkoba di dalam rutan yang dilakukan pesinetron Amar Zoni. Menurutnya, Amar Zoni yang saat itu tengah menjalani masa hukuman atas kasus yang sama tertangkap basah oleh petugas rutan pada 13 Januari 2025 lalu dengan barang bukti 1 paket sabu-sabu dan juga ganja kering. Awalnya petugas berinisial HG curiga dengan gelagat Amar Zoni setelah digeledah di kamar hunian Amar Zoni. Petugas mendapati 2 paket narkoba jenis sabu seberat 17,61 gram dan juga 24,84 gram ganja. Dari hasil penggeledahan tersebut, pihak Rutan Salemba kemudian membuat laporan ke Polsek Cempaka Putih untuk ditindaklanjuti. Jadi pada tanggal 3 Januari tersebut, peristiwa itu terjadi berdasarkan hasil penemuan dari petugas kami atas nama saudara HG yang berhasil menemukan narkoba, barang narkoba yang diduga narkoba saat itu kepada warga binaan kami atas nama inisial AS. Kemudian dari situ hasil temuan itu kemudian dilaporkan kepada Kepala Pengamanan Rutan, yaitu juga PLH. Kemudian dari PLH, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan segera melaporkan kejadian itu kepada pihak Polsek Cempaka Putih. Dan pihak Polsek Cempaka Putih setelah mendapatkan atau menerima laporan kami segera mendatangi Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat. Dan saat itu juga kami segera melakukan laporan dan serah terima barang bukti yang berupa barang yang diduga narkotika. Nah, setelah itu pihak Polsek Cempaka Putih lah yang melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyidikan yang juga dilakukan oleh Polsek Cempaka Putih, Amar Zoni mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang warga binaan berinisial MR. Namun dari keterangan MR justru saling tuding jika barang haram tersebut diakuinya didapat dari Amar Zoni. Meski polisi telah mengantongi 1 nama lainnya berinisial A yang juga merupakan warga luar, namun hingga kini belum berhasil ditangkap. Ada saudara AZ menyampaikan bahwa dia mendapatkan dari saudara MR. Tetapi ketika memang dalam proses pemeriksaan, dari MR pun juga menyampaikan dia mendapatkan dari saudara AZ, sehingga mereka saling tuding. Memang ada dari luar tuh inisial A, tapi dalam prosesnya itu kita stuck karena mereka saling tuding antara AZ dengan MR, seperti itu. Dia hendak mengirimkan melalui keterangan dari AZ ini melalui MR, tapi dari si pihak MR menyampaikan lewat AZ, seperti itu. Oke ya. Untuk sabunnya ini total bruto ya 17,91 gram. Kemudian untuk ganjanya 24,84 gram. Kemarin kasus temuan narkoba tersebut telah masuk ke tahap 2 dan langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1 dan juga atau pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri 1 bal rokok di salah satu toko sembako di Jalan Cipto Mangunkusumo, Paninggilan, Ciledug, Kota Tangerang. Aksi tersebut terjadi pada Selasa pagi 7 Oktober 2025. Pelaku melancarkan aksinya saat pemilik toko tengah pergi mengantar anak ke sekolah. Peristiwa pencurian terjadi pada Selasa pagi 7 Oktober 2025 di salah satu toko sembako di Jalan Cipto Mangunkusumo, Paninggilan, Ciledug, Kota Tangerang.
Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria masuk ke dalam toko yang saat itu sedang sepi. Menurut kendaraan pemilik toko, saat kejadian dirinya tengah mengantar anak ke sekolah, sehingga toko dalam kondisi tanpa pengawasan. Momen tersebut dimanfaatkan pelaku untuk mengambil satu bal rokok tanpa meninggalkan jejak kekerasan ataupun perusakan. Akibat pencurian ini, korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Polda Metro Jaya memastikan kondisi Jakarta aman dan terkendali pasca beredarnya ancaman bom yang ditujukan ke 3 sekolah internasional di wilayah Jakarta Utara dan Tangerang Selatan. Polisi menyebut ancaman tersebut dikirim melalui surat elektronik oleh pihak yang diduga berasal dari luar negeri. Polda Metro Jaya menegaskan wilayah hukumnya dalam kondisi aman pasca beredarnya ancaman bom di 3 sekolah internasional di Jakarta Utara dan Tangerang Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Arisyam, menjelaskan polisi telah melakukan penyelidikan dan pelacakan terhadap pihak yang mengirim ancaman tersebut. Diduga pelaku menggunakan nomor atau identitas dari luar negeri. Polisi terus melakukan pendalaman bersama tim gabungan dari Polres Jakarta Utara dan Polres Tangerang Selatan. Hingga saat ini tidak ditemukan adanya bahan peledak atau kejadian yang membahayakan di lokasi sekolah. Dari beberapa kejadian di 3 TKP di Jakarta Utara dan juga di Tangsel ya terkait ancaman tersebut, maka perlu kami laporkan kepada masyarakat bahwa sampai dengan saat ini wilayah hukum Polda Metro Jaya aman terkendali. Aman ya, situasinya aman. Masyarakat dapat melakukan aktivitas. Kami ada 24 jam di lapangan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Diduga yang memberi ancaman sama orangnya, motifnya sama, dari identitas pengirim yang sama. Jadi sementara teridentifikasi dari luar negeri ya. Polisi juga mengingatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak melakukan aksi ancaman atau penyebaran isu yang dapat mengganggu ketertiban umum. Polda Metro Jaya menegaskan penindakan tegas akan diambil jika ditemukan unsur pidana dalam pengiriman ancaman tersebut. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Polisi memeriksa pemilik gedung nukleus di Jalan Jombang Raya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan yang hancur akibat ledakan pada 8 Oktober 2025 malam. Selain memeriksa pemilik gedung, Puslap 4 Barreskrim Polri juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Pasca ledakan hebat yang terjadi pada Rabu 8 Oktober 2025 lalu, sejumlah anggota Puslap 4 melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Kejadian ini dilakukan secara tertutup dengan memeriksa setiap sudut dan lantai bangunan. Polisi mengatakan hingga kini masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 9 orang saksi yang berada di lokasi kejadian termasuk pemilik bangunan. Tim Puslap 4 Barreskrim Polri juga masih terus bekerja di lapangan untuk memeriksa serta mengumpulkan sejumlah barang bukti guna mengungkap penyebab ledakan. Polisi juga masih menginventarisir dampak kerusakan ledakan yang terjadi pada bangunan sekitar gedung nukleus. Bahwa tindak lanjut Polres Tangerang Selatan terkait ledakan yang terjadi di Jombang Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, kami Satreskrim Polres Tangerang Selatan telah melakukan pemeriksaan penyelidikan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP, termasuk pemilik dari bangunan tersebut. Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Puslap 4 Polri untuk mengetahui penyebab ledakan. Bahwa saat ini masih sedang berlangsung dari Puslap 4 Polri untuk memeriksa barang-barang dari setiap lantai yang dimungkinkan potensi dari penyebab ledakan tersebut. Bahwa yang terdampak memang dari beberapa tetangga terdampak ledakan dikarenakan banyak reruntuhan. Saat ini kami masih memasang polis lain untuk status quo agar masyarakat tidak mendekati lokasi TKP agar tidak terdampak lebih banyak lagi terhadap runtuhan-runtuhan dari bangunan tersebut. Untuk penyebab ledakan dari lantai berapa, dari apa kita masih dalami. Kita menunggu hasil dari Puslap 4 Polri dan pemeriksaan dari saksi-saksi yang sedang berjalan saat ini. Polisi pun masih menunggu hasil pemeriksaan Puslap 4 Polri untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan.
Berdalih digunakan untuk menjaga diri, seorang pria di Bandar Lampung ditangkap polisi lantaran kedapatan membawa senjata api jenis pistol lengkap dengan amunisinya. Dari pengakuan tersangka, pistol didapat dari orang tuanya yang kini masih buron. Tersangka Andika Pratama 32 tahun hanya bisa pasrah setelah ditangkap petugas unit reskrim Polsek Kedaton, Kota Bandar Lampung, lantaran nekat membawa senjata api jenis pistol lengkap dengan amunisinya. Warga Raja Basa, Bandar Lampung ini ditangkap saat berada tak jauh dari kediamannya beberapa waktu lalu. Saat itu polisi yang sedang berpatroli di daerah rawan pada malam hari berpas-pasan dengan tersangka yang gerak-geriknya mencurigakan. Saat didekati polisi, tersangka sempat berusaha menghindar. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan mendapati sepucuk pistol berisi 4 butir peluru aktif yang diselipkan tersangka di bagian pinggang celananya. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka berdalih membawa senjata api itu untuk menjaga diri. Bahkan dia mengaku pistol otomatis jenis FN pabrikan Turki itu merupakan milik orang tuanya yang kini masih buron. Gerak-gerik atau gesturnya mencurigakan. Karena itu selanjutnya tersangka dihentikan oleh petugas, dilakukan ditanya-tanya dan kemudian dilakukan penggeledahan badan. Pada saat itu didapati 1 pucuk senjata api jenis pistol beserta amunisi yang terselip di selipan celana sebelah kanan bagian belakang yang dipakai oleh yang bersangkutan. Senjata ini bukan senjata rakitan. Kita masih dalami dari mana asal senjatanya. Kalau menurut pengakuan dari pelaku, dia melihat senjata ini disimpan oleh orang tuanya atau bapaknya di lemari. Kemudian diambil sama yang bersangkutan. Bapaknya ini masih kita lakukan pencarian karena menurut informasi tidak ada di seputaran Lampung tapi ada di luar Pulau Jawa. Saat ini polisi masih memburu orang tua tersangka yang diakui pemilik senjata api tersebut. Tersangka pun bakal dijerat pasal 1 Undang-Undang Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api tanpa hak di muka umum, serta terancam hukuman pidana selama 10 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simoragir, kontributor Simpo TV melaporkan. Terdesak kebutuhan ekonomi, sepasang suami istri di Kota Cimahi nekat mengedarkan ganja kering seberat 3,7 kg yang sudah siap edar. Untuk mengelabui petugas, pelaku membungkus ganja dengan kemasan label obat-obatan herbal. Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap sepasang suami istri yang terindikasi menjual narkotika. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar pelaku, polisi mendapati ganja seberat 3,7 kg siap edar. Untuk mengelabui petugas, pasutri bernama Zakaria dan Elis ini membungkus ganja kering dengan kemasan label obat-obatan herbal. Berdasarkan hasil keterangan pelaku, keduanya mendapatkan ganja sebanyak 7 bungkus yang dikemas dalam bungkus obat herbal dari seorang bandar berinisial H di Banda Aceh. Barang haram itu dikirim dari Aceh menuju Bandung melalui bus antar kota antar provinsi. Setiap bungkus ganja dijual dengan keuntungan sekitar 2 juta rupiah. Untuk mengelabuinya, upaya tersangka dengan modus adalah dimasukkan dalam kotak yang berisi label pengobatan herbal. Pengobatan herbal untuk mengelabui para petugas yang alhamdulillah berdasarkan hasil full bucket dan penyelidikan lebih lanjut berhasil diamankan untuk sebelum akhirnya diberangkatkan melalui salah satu armada bus yang akan menuju yang dari Aceh menuju ke Bandung, sehingga alhamdulillah belum sempat tersebar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasangan suami istri yang baru menikah 5 bulan ini terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi nekat komplotan pencuri spion mobil terjadi di sebuah rumah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam aksi yang terekam CCTV, para pelaku terlihat meloncat pagar untuk masuk ke dalam garasi dan mengambil spion mobil korban. Inilah rekaman video aksi pencurian spesialis spion mobil di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat sejumlah pelaku nekat meloncat pagar rumah dan masuk ke garasi. Salah satu pelaku langsung menarik dan melepaskan kedua spion mobil milik korban sebelum kemudian melarikan diri.
Selang setengah jam kemudian, komplotan ini diduga melakukan aksi serupa di lokasi lain di Jalan Nangka, tak jauh dari tempat kejadian pertama. Menurut korban, Ita, pencurian terjadi pada Rabu dini hari saat ia akan berangkat kerja. Korban mendapati spion mobilnya sudah hilang dan memeriksa rekaman CCTV untuk melihat kejadian tersebut. Itu dari pagar tuh. Iya, karena ini kan nggak ada alarm kan, jadi nggak bunyi ya, efek aja. Berapa orang, Bu? Wah, yang satu jaga di pagar, yang masuk satu. Dari CCTV ya? Pelaku 2 orang? 2 orang. Yang diambil apa aja? Di sini, ini, spion kanan kiri. Aksi cepat komplotan pencurian di daerah Jagakarsa pun kerap terjadi dalam 1 bulan terakhir. Sedikitnya sudah ada 4 korban yang mengalami kehilangan spion mobil dengan modus serupa. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Malam hanya di Sinpo TV. Akhir kata, saya Priska Priscilla mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.